pupuk gitu kan. Nanti akan gimana tuh politik Pak Nusron nggak dapat. Pak Nusron nggak dapat kata Pak Nusron tadi. Gimana Bang Nusron? Pertama begini ya. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menggunakan hak saya untuk menyampaikan klarifikasi beberapa hal. Ya. Pertama tadi menyebut bansos. Bansos. Ada 495 triliun dikucurkan untuk kepentingan pemilu. Wah, itu logika yang sangat sesat dan menyesatkan. Kalau dalam bahasanya Pak Sukidi itu dolu wa adollu. Sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena bansos 495 triliun itu angka dana bantuan sosial untuk kepentingan subsidi selama setahun. Yang di dalamnya ada subsidi BBM, ada subsidi listrik. Kecuali kalau Pak Romi sama Pak Pipin nggak setuju ada subsidi BBM sama subsidi listrik. Dampaknya nanti BBM naik sama listrik naik. Kalau itu dikatakan takut ada kaitan sama pemilu. Karena saya yakin ada pemilu, nggak ada pemilu ya memang ada subsidi BBM dan subsidi listrik. Oke. Jangan ditarik-tarik ke sana. Kemudian ada subsidi pupuk. Yang para petani justru mengatakan harus ditambah. Karena total kebutuhan pupuk kita yang harus disubsidi berdasarkan dengan luas area lahan harusnya itu adalah 14,5 juta ton. Tapi yang mendapatkan alokasi subsidi hanya sebanyak 9 juta ton. Masih ada lag sekitar 5,5 juta ton. Ya kalau itu ada pemilu, nggak ada pemilu ya memang ada itu. Kecuali kalau Pak Pipin sama Pak Romi mengatakan tidak perlu ada subsidi pupuk, nggak apa-apa. Dampaknya nanti pupuknya naik. Nggak apa-apa. Tapi itu umumkan dulu. Sikap politiknya pidato sana di depan DPR bahwa P3, PKS menolak subsidi pupuk. Jangan hanya mereka-reka. Supaya fair. Nah itu yang kemudian ada subsidi PKH yang penerima KPM-nya itu ada sekitar 10 juta. KPM keluarga penerimaan manfaat PKH umumkan aja. Menolak karena ada pemilu nggak ada pemilu juga ada PKH sebetulnya itu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan ada politisasi apalagi kemudian personifikasi terhadap bansos dan sebagainya itu orang yang tidak paham terhadap kondisi lapangan. Kenapa? Karena faktanya itu kekuasaan itu terstruktur dan tersebar. Bupati lebih banyak PDIP yang banyak jadi bupati dan gubernur. Kemudian kekuasaan tersebar yang menangani itu juga banyak hal dan sebagainya. Ini tidak numpuk pada satu orang dalam situasi hari ini. Jika kalau menggunakan istilahnya ada hak angket terhadap penggunaan bansos, saya malah paling setuju saya. Setuju saya. Kalau ada penggunaan bansos mau diangket, biar tahu semua publik. Ya kan? Siapa yang selama ini menikmati kenaikan subsidi BBM itu? Siapa yang menikmati subsidi pupuk? Siapa yang menikmati subsidi listrik? Rumahnya gede-gede pada menggunakan listrik BBM subsidi supaya ketahuan semua. Kalau ada soal kayak gitu, karena ini tidak ada kaitan relevansinya dengan masalah politik. Yang disoal ini kan hanya masalah satu, subsidi mitigasi resiko pangan akibat El Nino. Yang rame-rame dipersoalkan itu. Hanya case-nya berapa kecil subsidi resiko pangan itu, mitigasi resiko pangan itu. Yang itu siapa yang tahu? Bahwa ketika ada pemilu itu tiba-tiba ada El Nino. Penentuan jadwal pemilu ini sudah 2 tahun yang lalu oleh KPU. Dan waktu itu tidak ada rencana El Nino, namanya El Nino. Akibat El Nino ini semua orang tahu, produksi gabah kita turun 1,2 juta ton. Akibat itu akhirnya impor. Nah kalau kemudian yang namanya subsidi, mitigasi risiko pangan diberikan pada bulan Maret, bulan April. Ya telat yang sudah panen raya. Justru yang namanya, kita tahu nggak ada MT1, MT2, MT3. MT1 itu masa paling rawan. Karena MT3 karakter lahan kita itu non teknis. Semua produksi pada MT3 itu menurun. Pak Romi kan mantan ketua Komisi 4. Tentunya paham soal ini. Romi, gimana? Sesat dan menyesatkan. Sebentar menurut Bapak ya. Romi dulu ya. Itu penyederhanaan masalah. Nah yang kedua ya. Sebentar, biar Romi dulu. Kenapa saya katakan penyederhanaan masalah? Sekarang itu yang bupati dan wali kotanya terbanyak itu partai presiden.
Karena Partai 271 dari 514 kabupaten kota dan 38 provinsi itu adalah PJ kepala daerah yang menunjuk presiden. Betul ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi dalam proses TPA, beberapa bahkan tanpa TPA, itu akhirnya yang memutuskan adalah presiden. Sehingga bisa dikatakan hari ini ketika presiden mengundang seluruh PJ, tidak bupati aktif loh, tidak wali kota dan gubernur aktif, PJ yang diundang dikumpulkan di Istana Bogor pada waktu itu. Dan kemudian presiden mengatakan kalau ada yang miring-miring, saya siap untuk sikat atau copot, begitu. Dan itu terjadi. Ada beberapa PJ yang baru seminggu diganti, ada yang 3 bulan diganti. Dan ini yang saya katakan, Seminggu konsentrasi diganti. kekuasaan. Ada beberapa. Nggak ada seminggu diganti. Ya, 3 bulan ada, salah. Pak Nusron. Kalau 3 bulan iya, karena Ya. memang ketentuannya itu Pak, mohon maaf, ini lagi sesat menyesatkan. Enggak, artinya Ya kan, bahwa kecuali kita tahu orang persis menentukan PJ itu bahwa dievaluasi per 3 bulan. proses Nggak ada penunjukan seminggu PJ itu ada kaitannya dengan persoalan politik. Karena itu yang terjadi. Bisa dibayangkan salah satu kabupaten di Banjarnegara di Jawa Tengah pada waktu itu ada PJ yang ditunjuk di situ ketika diajak bertemu saja takut. Padahal ini audiensi resmi misalnya, karena dikhawatir untuk ini terkait dengan politik begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan akan membuat misleading ketika kita menilai apa yang tadi disampaikan Pak Nusron. Yang kedua, betul 496 itu memang isinya bansos, bukan hanya sekedar apa yang digunakan untuk politisasi bansos. Tetapi politisasi bansos itu diambil bahagiannya dari situ. Dan ketika kita berbicara misalnya tanggal 12 Februari Presiden menerbitkan kepres penaikan gaji ASN. Kemudian biasanya dulu-dulu di setiap tahunnya itu, rapelan itu cair bulan April, dan itu menunggu SPT 31 Maret di mana negara biasanya punya uang. Ini tanggal 13 dicairkan, 1 hari sebelum pemilu. Sebegitu mendesakkah pencairan penaikan gaji ASN kita, sehingga harus dilakukan hanya dalam 1 hari setelah Pilpres diteken, setelah Perpres diteken, dan kemudian dicairkan H-1 sebelum pemilu. Tentu sebagai politisi, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan pernah secara material bisa membuktikan. Itulah kenapa kemudian hak-hak politik melalui DPR RI yang bisa dilakukan. Kalau ditanya menunggu apa? Menunggu masa sidang DPR RI yang baru masuk tanggal 5 Maret nanti. Nggak kemudian besok kita duduk kemudian merumuskan. Formulasinya kan harus kita pastikan dulu. Arahnya kemana, subjeknya siapa, menteri-menteri mana yang akan dipanggil, pejabat-pejabat mana yang akan kita hadirkan, apakah pejabat pusat saja atau juga daerah, saksi-saksi mana yang kemudian kita lihat berkaitan dengan upaya politisasi bansos dan lain sebagainya. Tentu bukan hanya bansos, karena kita berbicara ranah dugaan kecurangan pemilu yang sudah diidentifikasi 19 masalah, diantaranya adalah intimidasi kepada penyelenggara, intimidasi kepada pemilih yang itu membelokkan pilihan masyarakat. Oke, baik. Bung Pipin, jadi tadi ada juga statement dari Bang Nusron bahwa ini sesat dan menyesatkan soal bansos itu. Tapi argumen Anda setelah jeda berikut ini aja.